Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPS 1. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan sebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. 1. Jelaskan apa yang dimaksud SDA kehutanan atau hutan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil dan dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara merujuk dalam kamus Cambridge, sumber daya alam adalah sesuatu seperti galian tambang, hutan, dan kekayaan alam lain di sesuatu tempat yang dapat dimanfaatkan manusia. Beberapa sumber daya alam bersifat terbatas. Sumber daya alam jenis ini dikategorikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan sebagainya. Sementara itu, beberapa sumber daya alam relatif melebihi atau bisa diperbarui seperti air, produk pertanian, produk kehutanan, peternakan. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup. 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis hutan di Indonesia beserta contoh tumbuhannya. 1. Hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut. Hutan bakau merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis ikan dan udang. Berikut beberapa manfaat hutan bakau sebagai salah satu jenis hutan di Indonesia. 1. Sebagai pemecah dan pemenahan ombak. 2. Tempat tinggal alami ikan-ikan kecil. 3. Pencegah abrasi air laut. 4. Tempat tinggal beberapa spesies burung laut. 5. Hutan bakau merupakan cara untuk melestarikan lingkungan. 2. Hutan rawa. Hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan ketapang. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ciri-ciri hutan rawa gambut di Indonesia adalah tanahnya selalu digenangi oleh air yang membentuk rawa. Hutan rawa gambut juga memiliki lapisan tanah berupa tanah gambut. 3. Hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara. Ciri-ciri hutan sabana sebagai jenis hutan di Indonesia adalah sebagai berikut. Hutan ini terdiri dari tumbuhan ilalang dan juga semak-semak yang banyak. Curah hujan sangat jarang. Suhu daratan cukup tinggi sehingga menyebabkan kelembapan hutan ini menjadi sangat rendah. Cadangan air bisa dibilang sangat rendah. Hutan musim merupakan hutan yang terdapat di wilayah dengan musim kemarau yang cukup lama. Hutan musim tumbuhannya cenderung bersifat homogen. Contoh tumbuhan hutan musim. Jenis pohon yang mempunyai di kawasan hutan musim yaitu pohon jati, pinus, dan cemara. Wilayah Indonesia yang jumlahnya terdapat hutan musim yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Ciri-ciri hutan musim. Hutan musim yang terdapat di daerah tropis biasanya mempunyai ciri-ciri yaitu pohonnya jarang, ketinggian pohon biasanya selang 12-35 meter. Pada musim kemarau daunnya berguguran dan pada musim penghujan daunnya pun bersemi. Pengertian hutan hujan tropis. Hutan hujan tropika atau sering juga ditulis sebagai hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab.
yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 1 derajat. Contoh tumbuhan hutan tropis. Tanaman di hutan hujan tropis antara lain 1. Rafflesia arnoldii, 2. Pohon kayu besi, 3. Pohon kayu hitam. Ciri-ciri hutan tropis: hitam yang tersusun atas berlapis-lapis vegetasi mulai dari strata A hingga E, serta membentuk kanopi dan tajuk yang sangat rapat, membuat sinar matahari tidak mampu menjangkau lantai hutan sehingga menjadikan tanah sangat lembab dan banyak tumbuhi lumut dan jamur. 3. Sebutkan dan jelaskan sebaran potensi kehutanan di Indonesia, dilengkapi dengan peta sebarannya. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar, atau 52,3% dari wilayah Indonesia, Kemenhut 2011. Yang mana lokasinya meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan, dikarenakan telah terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Potensi sumber daya hutan dapat berupa kayu dan non-kayu. Dari hutan produksi, misalnya kayu jati di Jawa dan kayu meranti di Sumatera dan Kalimantan. 2. Non-kayu. Beberapa hasil hutan non-kayu ialah madu, buah-buahan, jamur, damar, rotan, sagu, dan lain-lain. Persebaran potensi sumber daya hutan non-kayu tersebar hampir di seluruh hutan yang ada di Indonesia. Hutan produksi. Hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Hutan produksi mencapai 69,4 juta hektar, milik BUMN dan swasta melalui hak pengusaha hutan atau HPH. Hasil hutan yang dimanfaatkan berupa kayu dan non-kayu. Hasil hutan non-kayu seperti buah-buahan, rotan, madu, dan lain-lain. Hasil hutan kayu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kayu bulat adalah hasil hutan dalam bentuk batangan pohon yang belum diolah seperti kayu jati, mahoni, akasia, dan lain-lain. 2. Kayu olahan adalah kayu yang telah mengalami pengolahan seperti kayu gergajian, plywood, dan veneer. Dan ini contoh peta persebaran hutan produksi dalam bidang pertanian di Indonesia. Dan ini untuk contoh peta kedua, peta sebaran hutan produksi tanpa konsensi overlay land cover. 2. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa ekosistemnya. Dan ini untuk contoh peta sebaran hutan kawasan konservasi di Indonesia. 3. Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 1. Mengatur tata air, 2. Mencegah banjir, 3. Mengendalikan erosi, 4. Mencegah intrusi laut, 5. Memelihara kesuburan tanah. Dan ini contoh sebaran peta kawasan hutan lindung di seluruh Indonesia. Dan terakhir, ini adalah peta keseluruhan kawasan hutan di Indonesia. Sekian video pembahasan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.